Di episode sebelumnya di tengah pesta meriah, satu nama muncul, Komandan ketiga Yang Hao. Juara pil gathering, Xiao Yan, langsung jadi sorotan. Suasana tegang dan penuh bisikan, dan ketika Yang Hao menantang Xiao Yan, suasana pun membeku. Yang Hao yang brutal langsung menyerang dengan cakarnya yang mengoyak udara, tapi Xiao Yan, dia bergerak seperti bayangan petir, menghindar dengan mudah. Duel seru pun pecah, Yang Hao pakai langkah kaki ular naga dan Sky Evil Key Shattering Claw, tapi semuanya gagal. Xiao Yan yang tenang malah tahu titik lemah Yang Hao. Dengan satu sentuhan, segel rahasia Yang Hao hancur, dan pilar magma muncul, menghantam tubuh Yang Hao hingga terbakar dan terkapar. Semua orang terpana. Yang Hao kalah telak, sementara Xiao Yan berdiri gagah, tersenyum tipis. Ini baru permulaan. Ling Kuan dan komandan kelima tertegun. Tatapan mereka terpaku pada sosok Yang Hao yang tergeletak di antara reruntuhan batu. Kengerian yang tak bisa mereka sembunyikan terpancar jelas dari sorot mata mereka. Bocah ini, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Desis Ling Kuan sambil mengepalkan tinjunya, seolah tak percaya apa yang baru saja ia saksikan. Dia tahu Xiao Yan telah melampauinya, tapi tidak pernah terbayangkan bahwa Xiao Yan bisa menaklukkan Yang Hao, seseorang di puncak bintang kelima, dengan begitu mudah. Yang Hao, yang terjebak di bawah reruntuhan, merangkak keluar dengan susah payah. Pakaian compang camping, wajahnya hitam hangus, darah segar menetes di sudut mulutnya. Rambutnya kusut seperti iblis gila, dan matanya, merah darah, penuh kebencian pada Xiao Yan. Brengsek, aku menolak untuk menerima ini. Yang Hao meraung marah, tubuhnya bergetar oleh rasa malu dan dendam. Ia melompat seperti kilat, sekali lagi menyerang Xiao Yan tanpa peduli pada luka-lukanya sendiri. Namun, Xiao Yan hanya memandangnya dengan dingin. Langkah kakinya ringan seperti angin, dan dalam sekejap dia muncul tepat di depan Yang Hao. Suatu dentuman tajam meledak ketika tinjunya menghantam dada Yang Hao. Dengan satu pukulan, tubuh Yang Hao terlempar jauh, menghancurkan meja dan kursi di sekitarnya. Yang Hao ini benar-benar bodoh. Suara lembut seorang pria terdengar di sudut gedung yang sepi, di mana duduk 4 sosok misterius, 3 pria dan 1 wanita. Di dahi mereka, simbol api yang menyala samar tampak seperti kehidupan itu sendiri. Xiao Yan ini memang hanya Dozun bintang 5, gumam seorang pria paruh baya dengan alis tebal. Tapi dengan api surgawi di tubuhnya, wajar jika Yang Hao dipaksa bertekuk lutut. Sementara itu, seorang pria berjubah putih yang tampan tersenyum tipis. Selain api surgawi, dia juga memiliki jiwa yang kuat. Dengan persepsi spiritualnya, gerakan siluman seperti Yang Hao tak ada artinya. Mata pria itu beralih pada wanita bercadar merah di sebelahnya. Dia cantik, bahkan di balik cadar tipisnya, keanggunannya memancar seperti nyala api. Namun, matanya hanya menatap kosong pada Xiao Yan. Seakan-akan tak ada satu pun yang menarik minatnya. Aku hanya tertarik pada api surgawinya, gumam wanita itu dengan suara dingin dan mempesona. Tiba-tiba, nyala api misterius tampak mekar di antara alisnya, simbol klan Yan. Pertempuran belum usai. Ketegangan kembali memuncak ketika sosok berpakaian perak, komandan kedua Lin Xiu, muncul. Matanya dingin menatap Xiao Yan. Xiao Yan, kamu tampaknya bangga telah mengalahkan orang lain, suaranya datar tapi tajam. Bagaimana kalau aku sendiri yang menghadapimu? Suasana gedung menjadi sunyi. Semua mata menatap 2 sosok yang berdiri di atas panggung batu, kedua aura mereka seakan menggetarkan udara. Jika ini hanya pergiliran demi pergiliran untuk menjatuhkanku, sepertinya kalian kekurangan orang, sindir Xiao Yan, senyumnya setipis silet. Namun sebelum pertarungan benar-benar meledak, suara tua yang berwibawa menggema. Sesosok penatua berpakaian abu-abu melangkah maju, Gu Sun. Cukup. Sebagai tuan rumah, kalian mempersulit tamu klan Gu di depan umum. Mundur, bentaknya. Lin Xiu terdiam, tak berani membantah. Dia hanya menatap Xiao Yan dengan sinis, suaranya dingin berbisik di telinga Xiao Yan, anggap dirimu beruntung kali ini. Tapi ingat, di klan Gu, kau hanya akan menemui penghinaan. Xiao Yan menatapnya dengan dingin, matanya setajam pisau. Lin Xiu menarik Yang Hao yang tak sadarkan diri dan pergi. Gu Sun menatap Xiao Yan lama, sebelum berkata pelan, anak muda, kau akan menghadapi banyak rintangan di klan Gu, semoga kau siap. Xiao Yan hanya mengangguk, menundukkan kepala penuh hormat, tanpa berkata sepatah kata pun. Begitu suasana kembali tenang, gedung itu seakan bernafas lagi. Orang-orang mendiskusikan pertarungan sengit itu dengan kagum. Namun Xiao Yan tak peduli.
Ia berjalan turun dari panggung, dan tiba-tiba, api surgawi di tubuhnya melonjak, merasakan sebuah energi yang familiar. Tatapannya beralih ke sudut gedung. Wanita berpakaian merah itu berdiri di sana, kedua matanya yang indah menatapnya dengan tenang. Simbol api di dahinya berdenyut, seolah hidup. Dia, Klan Yan, bisik Xiao Yan dalam hatinya. 3 hari berlalu dalam ketegangan yang memuncak. Kota suci Gu masih ramai, tetapi kelompok Xiao Yan tetap diam, tak menampakkan batang hidung mereka. Lin Xiu dan para pengikutnya pun menghilang, barangkali setelah mendapat teguran keras dari Penatua Gusun. Namun Xiao Yan tahu, masalah ini tidak selesai semudah itu. Dia tak terlalu peduli. Fokusnya telah sepenuhnya teralih pada sosok misterius dari Aula Jiwa yang muncul beberapa waktu lalu, Hunya. Dari percakapan sebelumnya, Xiao Yan menangkap petunjuk penting, Hunya memiliki kedudukan tinggi di klan Hun, dengan leluhur yang menakutkan dan 2 penjaga Douzun bintang 7 di sisinya. Kekuatan yang mengintimidasi, cukup untuk membuat siapapun di Aula Jiwa bertekuk lutut. Dan, kata-kata Hunya tentang leluhur Xiao Yan, Xiao Xuan, membuat bara dendam berkobar di hati Xiao Yan. Leluhur Hunya diduga terlibat dalam pembunuhan itu, sebuah kebenaran yang terkubur begitu lama, tapi kini menjadi percikan api bagi niat membunuh Xiao Yan. Ketika mentari pagi di hari ketiga akhirnya terbit, kota suci Gu berubah menjadi lautan manusia. Hari ini, gerbang menuju alam Gu akan dibuka. Di tengah kota, terbentang sebuah danau raksasa. Airnya sebening kristal, memantulkan sinar matahari dengan kemegahan misterius. Suasana semakin memanas, dan semua tatapan tertuju pada danau, pada pintu menuju alam yang belum pernah dilihat siapapun. Penatua Gusun berdiri di atas danau. Suaranya bergema, memecah hiruk-pikuk. Gu Rilem akan segera dibuka. Area di dalamnya sangat luas, jangan sesat. Tersesat berarti mati di ruang kosong. Suasana menegang. Semua orang mendengarkan dengan hikmat. Xiao Yan menatap danau, matanya bersinar tajam. Tian Huo Zunze berbisik di sampingnya, menjelaskan tentang warga keturunan klan Gu, mereka yang lahir dari garis keturunan Dodi, tapi hanya sedikit yang bangkit menjadi anggota sejati. Inilah rahasia abadi klan Gu, aliran darah segar yang membuat mereka tak pernah kekurangan jenius. Tiba-tiba, riak kuat mengguncang danau. Pilar cahaya putih menyembur ke langit, diiringi suara gemuruh. Seakan langit terbelah. Sesaat kemudian, sebuah pintu spasial hitam pekat terbentuk di atas danau, seperti lubang hitam yang menganga lebar, jalan masuk menuju alam Gu. Pintu spasial telah dibuka. Silakan masuk. Suara Gusun menggema, mengundang semua orang. Satu demi satu, para pengunjung berani melangkah, berpindah dari keraguan menjadi keyakinan. Danau beriak, namun pintu spasial itu tetap tenang, seolah bisa menelan 1000 manusia sekaligus. Xiao Yan mengangkat kepalanya, menatap pintu itu. Dia menghela napas panjang, lalu melangkah di atas air, diikuti dokter peri kecil dan yang lainnya. Namun, di saat yang sama, Lin Xiu dan Ling Kuan muncul di depan pintu, menatap tajam. Lin Xiu, dengan sinis, memblokir langkah Xiao Yan. Tabrakan sengit terjadi, hanya 1 detik, tapi cukup untuk menimbulkan gelombang di danau. Tubuh Lin Xiu terguncang hebat, wajahnya memucat, tapi Xiao Yan tetap tak bergerak, tatapannya tajam, seperti bilah pedang. Xiao Yan, jangan terlalu sombong. Akan ada orang yang membereskanmu di alam Gu. Kau terlalu khawatir, komandan kedua, jaga saja dirimu sendiri. Xiao Yan tersenyum dingin. Tanpa ragu, dia melangkah ke pintu spasial, meninggalkan Lin Xiu yang terdiam, memuntahkan setetes darah merah. Di alam Gu terbentang tanpa batas, awan putih melayang perlahan, sementara padang hijau membentang seluas mata memandang. Suasana penuh keheningan magis. Fluktuasi hebat merobek langit, dan pintu spasial terbuka. Sosok-sosok manusia berjatuhan satu persatu, mereka, para penantang, akhirnya tiba di alam Gu. Xiao Yan menghirup dalam-dalam udara di alam Gu. Keajaiban segera terasa, energi alam di sini berlipat ganda, murni dan pekat. Tanah yang diberkati ini benar-benar menjadi sarang para jenius klan Gu. Tiba-tiba, suara guntur menggema di kejauhan. Awan gelap merangkak cepat, dan sesosok armada kapal perang terbang muncul, menembus petir. 10 kapal perang itu melayang di atas awan gelap, seakan membawa para dewa. Keagungan klan Gu terpancar, tak ada yang bisa menandingi kemegahan ini. Haha, semua tamu, silakan naik ke kapal. Suara tua yang penuh wibawa memecah keheningan. Lorong terbuka dari awan, menghubungkan para tamu dengan kapal perang. Satu persatu, mereka naik, menatap dengan takjub pada kapal perang raksasa yang melayang di langit.
Kelompok Xiaoyan mengikuti langkah-langkah mantap, tatapan penuh tekad. Mereka tahu, perjalanan ini bukan sekadar tamasya, ini adalah medan pertempuran hidup dan mati. Di dalam alam Gu, rahasia tak terhitung dan kekuatan mematikan menunggu. Namun bagi Xiaoyan, ini hanyalah langkah berikutnya dalam takdirnya, dan dia akan memecahkannya, apapun yang menghadang. Ketika kapal perang raksasa milik klan Gu melayang di atas pegunungan yang terjal. Satu demi satu, para tamu penting turun dari kapal perang itu, disambut oleh pemandangan menakjubkan, pegunungan suci yang penuh dengan aura kuat para ahli klan Gu. Mereka yang datang hanya bisa menahan napas, tak berani berbicara. Ini adalah markas besar salah satu dari 8 klan kuno. Xiaoyan berdiri di depan kapal, matanya terpaku pada pegunungan di kejauhan. Di belakangnya, Tian Huo Zunze dan dokter peri kecil terdiam, merasakan suasana yang mempesona dan tegang. Namun, hanya mata dokter peri kecil yang tampak sedikit bergetar, emosi yang sulit disembunyikan. Tiba-tiba, sosok samar muncul di puncak gunung. Dengan langkah ringan, dia berjalan menuruni awan, seolah melangkah di atas dunia. Angin lembut menerpa gaun hijau pucatnya yang melambai-lambai, rambut panjang hitamnya terurai anggun, memancarkan aura seorang dewi yang tak bisa dijangkau. Seisi kapal perang terdiam. Mata mereka terpaku pada wanita yang muncul seperti peri dari surga, Sun Er, gadis yang mampu membuat langit dan bumi berhenti berputar hanya dengan tatapannya. Dia berdiri di udara, anggun dan lembut, matanya yang indah menatap lurus ke arah Xiaoyan, menyampaikan kerinduan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Momen itu seolah membekukan waktu. Namun, sebelum pertemuan penuh emosi ini terjadi, Xiaoyan sempat berbicara dengan seorang pria misterius, Gu Zhen. Pria berambut panjang yang duduk santai di kapal perang, ditemani secangkir teh yang memancarkan kehangatan. Dia bukan hanya seorang prajurit biasa, dialah komandan pertama Angkatan Darat Terendam Hitam, simbol kekuatan dan kedalaman strategi klan Gu. Dengan suara tenang, Gu Zhen memperingatkan Xiaoyan tentang garis keturunan Dodi yang dijaga ketat oleh klan Gu, aturan kuno yang tak bisa diganggu-gugat. Tapi Xiaoyan tak gentar. Ia menatap Gu Zhen dengan tatapan penuh keyakinan, suaranya mantap dan tanpa ragu. Aku tidak akan mundur. Bahkan jika seluruh klan Gu berdiri di depanku, tak ada yang bisa memisahkan aku dan Sun Er. Gu Zhen hanya bisa menghela napas. Senyuman samar muncul di wajahnya, senyum yang menandakan pengakuan, sekaligus kekhawatiran yang mendalam. Ia tahu bahwa di hadapannya berdiri seorang pria dengan semangat baja, pria yang akan menantang seluruh langit dan bumi demi cintanya. Ketika akhirnya kapal perang melambat, pegunungan suci itu tampak semakin dekat. Xiaoyan bisa merasakan degup jantungnya sendiri, detak yang penuh harapan dan tekad. Tatapannya tak beralih dari sosok Sun Er yang berdiri di kejauhan, seolah seluruh dunia hanya tersisa mereka berdua. Gu Zhen berdiri perlahan, matanya mengikuti arah pandang Xiaoyan. Xiaoyan, dalam klan Gu, banyak orang yang menentangmu. Jika kau tidak bisa melangkah ke kelas Doseng, jalanmu akan dipenuhi rintangan. Namun, jika kau berhasil, maka tak ada yang bisa menentangmu. Semoga kau benar-benar bisa membuktikan ucapanmu. Xiaoyan mengangguk pelan. Dalam hatinya, hanya satu keyakinan yang membara, ia tidak akan pernah membiarkan siapapun memisahkan dia dari Sun Er. Bahkan langit pun harus tunduk pada tekadnya. Dan di kejauhan, di balik kabut tebal dan pegunungan yang sunyi, dua pasang mata saling menatap. Keduanya tahu, tak peduli seberapa sulit jalan yang harus ditempuh, tak ada yang bisa memisahkan mereka. Setelah elder yang dipanggil Gu Qian disuruh mundur, mata cerah Sun Er kembali menyapu hamparan pegunungan hijau yang luas di hadapan mereka. Di balik ketenangan alam, ia merasakan sebuah niat membunuh yang dingin dan samar, seperti bayangan gelap yang mengintai dalam sunyi. Gu Yao, kalau kau berani coba-coba sesuatu yang konyol, aku takkan pernah melepaskanmu. Gertak Sun Er dengan suara yang menggema, tangan mungilnya mengepal erat. Matanya yang cantik berkilat penuh kemarahan dan tekad. Ayo pergi, Xiaoyan. Ia menekan gelombang kekhawatiran yang bergejolak dalam hati, dan menoleh ke samping. Matanya langsung bertemu dengan tatapan Xiaoyan, yang sama tajam dan tak tergoyahkan. Xiaoyan mengangguk pelan, suara lembutnya penuh keyakinan. Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, ia merasakan sebuah aura berbahaya, samar tapi mematikan, menyebar dari balik gunung. Aura itu jelas mengincarnya, sebuah tantangan yang tak bisa diabaikan. Cara biasa tak akan berhasil jika kau benar-benar ingin mematikan perlawanan di klan Gu, pikirnya dingin. Meski ia sudah menaklukkan Ling Kuan dan Lin Xiu, duo ahli generasi muda klan Gu di kota suci, Xiaoyan tahu itu belum cukup. Di mata para tetua, mengalahkan mereka bukan jaminan untuk mendapatkan pengakuan.
Ia harus menghadapi para ahli puncak klan Gu, yang reputasinya sudah menakutkan. Hanya begitu ia bisa benar-benar membuktikan dirinya. Saat ini, hanya ada 4 orang yang layak disebut lawan sepadan, 4 Jenderal Black Submerged Army, para petarung terkuat generasi muda klan Gu. Dan aura berbahaya itu pasti berasal dari salah satu dari mereka. Sudahlah, ayo kita pergi, kata Xiao Yan sambil tersenyum pada Sun Er. Sosok Sun Er melayang anggun bak kupu-kupu, dan mereka bergerak maju, melintasi pandangan penasaran yang tertuju pada mereka. Di puncak gunung hijau itu, seorang pria berambut hitam putih menyembunyikan dahinya dan menatap kelompok itu dengan dingin. Sebuah senyum sinis terukir di bibirnya. Haha, dia memang pantas dari klan Xiao, tatapan tadi. Itu jelas tantangan terbuka, kau harus siap, kata pria berjubah perak dengan suara menggelegar. Gu Yao mengangkat matanya, nada suaranya lemah tapi penuh arti, besok upacara dewasa dimulai. Aku bisa memilih lawan. Dengan keberanian seperti ini, aku akan memberinya kesempatan. Seketika, sosoknya menghilang seperti bayangan. Tertarik sekali, sudah lama sekali generasi muda klan Gu dan Xiao bertukar pukulan. Aku menantikan kejutan dari Xiao Yan ini, tawa pria berjubah perak bergema sebelum menghilang. Mereka berhenti di depan sebuah rumah bambu terpencil di jantung pegunungan. Old Ling, Xiao Yan terkejut melihat sosok tua tersenyum ramah di sana. Haha, tak disangka sudah 10 tahun berlalu, dan kau sudah mencapai tingkat seperti ini. Dulu kau masih bocah belia yang tanpa pengalaman, kata Ling Ying penuh nostalgia. Sun Er tersenyum, ini tempat latihan saya. Jarang ada yang bisa masuk ke sini. Saya yakin Xiao Yan akan merasa nyaman. Lingkungan yang tenang dan damai, jauh dari tatapan penasaran orang klan Gu yang sudah mulai membicarakan mereka. Di dalam rumah bambu, mereka duduk santai. Saat Xiao Yan memperkenalkan King Lin, murid bunga ular 3 giok hijau yang misterius, mata Sun Er dan Ling Ying terbuka lebar. Mereka tahu betapa langkanya bakat itu. Ling Ying menghela napas, awalnya kami pikir kau akan datang ke klan Gu 20 tahun lagi. Tapi kau datang jauh lebih cepat. Dia melanjutkan dengan nada serius, klan Gu sangat menjunjung tinggi garis keturunan. Ada banyak yang ingin mengusir klan Xiao, tapi nona muda melakukan retret panjang untuk menekan semua itu, berkat dia, serangan itu tertunda. Sun Er menggeleng pelan ke arah Ling Ying, meminta agar dia berhenti berbicara terlalu banyak. Xiao Yan tersenyum, meraih tangan Sun Er, aku tahu semua perjuanganmu. Aku akan melindungimu, dan mengatasi tekanan ini. Wajah Sun Er memerah, di balik ketangguhan yang ia tunjukkan, ia tetap seorang gadis yang rapuh dan penuh harapan. Besok upacara dewasa klan Gu akan melibatkanmu juga, kata Sun Er serius. Setiap orang yang ikut berpartisipasi bisa memilih lawan untuk berdebat. Ini peluang besar, tapi, ada 4 orang yang sulit dikalahkan. Xiao Yan menatapnya, 4 Jenderal Agung. Iya, mereka semua di bintang ke-8 tingkat Douzun atau lebih kuat. Dan yang paling mengincarmu adalah Gu Yao, Jenderal Iblis, jawab Sun Er. Xiao Yan perlahan menggumam, Jenderal Iblis, dia tadi, kan? Sun Er mengangguk, bakatnya luar biasa, dengan darah Doudi yang kuat. Setengah tahun lalu dia bahkan ingin menjalin aliansi, tapi aku menolak demi kau. Dia pasti akan mengincarmu besok. Jika dia menang, netral dalam klan akan condong ke pihaknya. Xiao Yan menyesap teh, menatap permukaan cangkir yang beriak. Ia tahu, ini bukan hanya soal pertarungan. Ini adalah penentu nasib. Jika dia kalah, klan Gu mungkin menganggapnya remeh. Tapi jika Gu Yao kalah, pengaruh mereka akan melemah, dan perlindungan bagi Sun Er akan semakin kuat. Pertarungan besok adalah pertaruhan antara hidup dan mati. Dan Xiao Yan bertekad, dia tidak akan pernah kalah.